Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlianti dengan NIM 2021 Prodi Ekonomi Syariah kelas B. Sekali lagi, sebelum memulai video ini, saya mau berterima kasih kepada Bapak Mulkibir Rahman selaku dosen sistem operasional perbankan dan teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video saya. Nah, langsung saja, adapun materi yang akan saya bahas di video ini yaitu konsep dasar pembiayaan. Pertama, kita akan membahas definisi pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah adalah sistem pembiayaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Dalam pembiayaan syariah, transaksi harus mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan penghindaran riba atau bunga. Oleh karena itu, pembiayaan syariah lebih fokus pada konsep bagi hasil dan menghindari konsep bunga dalam transaksi keuangan. Kedua, prinsip pemberian pembiayaan bank syariah. Jadi, prinsip pemberian pembiayaan pada bank syariah itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama, prinsip penghindaran riba atau bunga. Bank syariah tidak boleh menggunakan sistem bunga dalam transaksi pembiayaan. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil atau jual beli dengan markup atau murabahah. Nah, selanjutnya prinsip tanggung jawab sosial. Pembiayaan harus diberikan untuk proyek atau usaha yang halal dan berdampak positif bagi masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Nah, selanjutnya prinsip transparansi dan kejujuran. Bank syariah harus memberikan informasi yang jelas dan terbuka tentang ketentuan dan syarat-syarat pembiayaan serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Prinsip kerjasama. Pembiayaan harus didasarkan pada prinsip kerjasama antara bank syariah dan pihak yang membutuhkan pembiayaan. Bank syariah harus turut serta dalam pengelolaan usaha atau proyek yang dibiayai, sehingga risiko dan keuntungan dibagi secara adil antara kedua belah pihak. Nah, kemudian prinsip keadilan dan kesetaraan. Pembiayaan harus diberikan dengan cara yang adil dan setara antara pihak yang memberikan pembiayaan atau mudarib dan pihak yang menerima pembiayaan atau mustahik. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam transaksi pembiayaan. Ketiga, jenis pembiayaan bank syariah. Pertama, mudharabah. Pembiayaan berdasarkan prinsip kerjasama antara bank syariah, mudarib, dan pihak yang membutuhkan pembiayaan atau mustahik. Bank syariah menyediakan modal dan mengelola usaha, sementara mustahik memberikan tenaga kerja atau pengalaman untuk mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Kedua, ijarah. Pembiayaan dengan prinsip sewa-menyewa. Bank syariah menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh mustasik dan mustasik membayar biaya sewa dalam jangka waktu tertentu. Ketiga, istisna. Pembiayaan untuk membiayai pembuatan barang dengan prinsip pesanan. Bank syariah memberikan pembuatan barang yang dipesan oleh mustasik dan pembayaran dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah barang selesai dibuat. 4. Qardul Hasan. Pembiayaan dengan prinsip pemberian pinjaman tanpa bunga. Bank syariah memberikan pinjaman kepada mustasik dengan syarat harus dikembalikan tanpa bunga pada waktu yang telah disepakati. Kelima, wakalah. Pembiayaan dengan prinsip penunjukan perwakilan. Bank syariah bertindak sebagai perwakilan mustahik dalam melakukan transaksi tertentu dan mustahik membayar biaya untuk jasa perwakilan tersebut. Dan kelima, musyarakah. Pembiayaan dengan prinsip kerjasama dan kemitraan antara bank syariah dan pihak yang membutuhkan pembiayaan. Keduanya menyediakan modal, mengelola usaha, dan berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan awal. Keempat, akad pembiayaan bank syariah. Adapun akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan bank syariah yaitu mudharabah, akad kerjasama antara bank syariah sebagai pemilik modal dan mustahik sebagai pengelola usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal. Musyarakah, akad kerjasama dan kemitraan antara bank syariah dan mustahik dalam mengelola usaha dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Wakalah, akad penunjukan perwakilan antara bank syariah dan mustahik untuk melakukan transaksi tertentu. Kemudian istisna, akad pesanan antara bank syariah dan mustahik untuk memproduksi barang yang dibutuhkan mustahik. Dan qard, akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
Dan materi keakhir kelima, kolektabilitas atau kualitas pembiayaan bank syariah. Kolektabilitas atau kualitas pembiayaan pada bank syariah adalah kemampuan bank syariah untuk mengumpulkan kembali dana yang telah diberikan sebagai pembiayaan kepada nasabah, baik dalam bentuk pembayaran pokok maupun bunga. Kualitas pembiayaan menjadi indikator penting dalam menilai kesehatan keuangan bank syariah dan juga memberikan gambaran tentang kualitas manajemen risiko. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.